Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua ya, serta salam salawat yang senantiasa tercurah bagi tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Senang sekali pada sore hari ini ya saya panggil siapa ya, Bunda Iin ya, bisa berkesempatan untuk bincang-bincang seru nih dengan apa nih ya, tokoh atau sosok atau narasumber ya, gestar masih muda ya, anak muda ya, kira-kira usianya beda tipis lah ya dengan saya ya. Itu mungkin langsung aja untuk perkenalannya bisa saya share dulu untuk CV-nya ya, mungkin bisa ditampilkan untuk CV-nya, kita lihat dulu seperti apa CV yang akan bercerita pada sore hari ini. Mungkin itu bisa di stop share dulu untuk slide-nya, atau bisa ditampilkan ya yang akan bicara pada sore hari ini ya. Yang CV-nya tadi ya, ya. Nama panjangnya Faron Ali Baihaqi, dan posisinya sekarang CEO PT Baruna Maritim Jaya ya. Untuk lahir di Samarinda, tanggal 24 September 97, mungkin sepantaran semua ya. Alamatnya di Jalan Cokro Aminoto dari Badak ya, dari Badak. Kemudian selanjutnya, nah untuk background sekolahnya semuanya dari SD, SMP, SMA di Muara Badak, kemudian kuliah di Universitas Mula Warman. Kemudian untuk pengalaman yang lain, Bank Indonesia Young Entrepreneur School dari tahun 2019 dan 2020 ya. Kemudian pengalaman lain sebagai Quality Control PT Channel UV Trade pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian manajer area PT KMJ Site Kalimantan Selatan 2021, dan dari 2021 ya sekarang ini sebagai CEO PT Baruna Maritim Jaya. Oke, wow, mantap ya. Baik, itu tadi ya sekilas info untuk sosok kita kali ini. Langsung saja mungkin kita bisa kenalan lebih dalam dengan pria muda sukses nih. Siapa saya manggilnya? Abang Faron Ali Baihaqi. Ya, selamat sore ya, Mas Faron atau Bang Faron, atau Kak, saya itu karena orang Jawa jadi kebiasaannya manggilnya Mas ya. Mas Faron aja ya. Gitu. Baik, tapi Faron ya jangan manggil saya Mbak ya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat aja Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Mungkin apa namanya, slide-nya, share-nya bisa di-off-kan dulu ya, biar kita bisa lebih jelas melihat seperti apa aura dari Faron Ali ini. Ya, Mas Faron, berdasarkan survei nih ya, banyak orang itu pengen jadi pengusaha, tapi tidak tahu ya, tidak tahu dari mana untuk memulainya. Itu ya, yang umumnya yang gimana ya saya seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus disiapkan dan dilakukan di awal kali di saat kita punya niat untuk berwirausaha atau membulatkan tekad menjadi pengusaha? Seperti apa? Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya yang udah diberikan kepada saya Bu. Jadi sebelumnya teman-teman udah pada kenal ya, adik-adik juga udah pada kenal ya, sudah dijelaskan sama Bu Iin. Jadi yang ada yang belum kenal, yang dari luar daerah mungkin ya. Ya, Bu. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan itu Bu, pandai melihat peluang sih Bu. Memang kadang kita punya niat tapi untuk actionnya itu susah Bu. Nah yang pertama itu kita harus tahu dulu nih
passion kita kemana, apa peluang yang ada. Nah, peluang itu yang harus bisa kita manfaatkan sih, Bu. Jadi, ketika ada peluang, itu sikat aja. Masalah gagal nomor 2, Bu. Tapi kan nggak mudah ya melihat ini peluang atau enggak gitu kan. Iya, Bu, dan berani mencoba sih, Bu, itu sih, Bu. Jadi bisa melihat peluang, kemudian Iya, berani berani mencoba, mencoba. berani ngambil resiko. Oke, mungkin itu bisa digarisbawahi ya. Mungkin teman-teman ya bisa sambil dibuat clue-clue kecil nih. Oh, dari awal nih berarti saya harus lihat dulu nih peluang atau enggak ini bisa, atau bisa saya ambil peluang atau enggak gitu ya. Kemudian langsung berani action ya. Nggak Iya, usah Bu. banyak pikir ya. Pokoknya hajar aja gitu ya. Ya, Nah, Bu. oke, garis bawahi hajar aja. Bagus. Sebelum saya tanya lebih lanjut ya, ini sebenarnya Mas Faron itu status mahasiswa ya saat ini? Alhamdulillah, Bu, baru pendadaran 2 bulan yang lalu, Bu. Berarti sudah bisa dikatakan lulus ya? Sudah bisa Walaupun dikatakan belum lulus, pakai Bu. toga gitu ya? Iya, Bu. Mantap. Walaupun Berarti belum lulus sudah. baru sejenak meninggalkan status mahasiswa ya, seperti Iya, Bu. itu ya. Masih Wow. fresh graduate, Bu. Benar-benar fresh ya, masih fresh. Kayaknya ini juga barusan selesai mandi, jadi lebih fresh lagi kan? Ya, tapi Iya, Bu. apa? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, Mas Harun ini lulusan apa ya? Saya lulusan di Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan Universitas Malawarman tahun 2016. Angkatan tahun 2016. Dari THP ya. Ya, THP, Bu. Dan sekarang juga kerjanya di bidang perikanan juga ya. Iya, Bu, di bidang perikanan juga sekarang. Sebelum dulu memilih PSTHP ya, atau memilih kuliah di perikanan, itu apa sih alasan jujur nih Mas ya? Kan banyak nih kadang ikutan teman, terus nggak tahu pokoknya milihnya keterimanya itu, asal milih kayak gitu kan. Nah, kalau Mas Faron sendiri itu gimana? Apa memang sudah punya apa ya bayangan saya mau ke situ gitu loh? Atau asal pilih juga? Enggak, Bu. Tahu-tahu bisa di PSTHP. Jadi gini ceritanya, Bu. Jadi saya kan lahir besar di Muara Badak ya, Bu ya. Muara Badak itu kan daerah pesisir, Bu. Nah, kebetulan saya besar di keluarga memang nelayan, banyak keluarga yang lain. Jadi saya mulai dari kecil itu udah terbiasa ngikut melaut, Bu, sama kakek, om. Halo? Jadi si bolang gitu ya ceritanya ya. Iya, Bu. Nah, saya ngelihat situasi yang memang agak miris. Jadi ikan pada saat itu saya ikut di alat tangkap bagan ya, Bu ya. Saya itu mayoritas di bagan. Nah, saya banyak ngelihat ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis rendah itu banyak yang terbuang ketika udah ketangkap nih, Bu. Udah ditangkap tapi mereka udah nggak mampu lagi bawa ke darat, otomatis ikan itu dibuang kembali ke laut. Nah, itu kan sangat miris, Bu. Nah, dari situ saya Jadi dibalikin lagi gitu. iya dibalikin lagi, Bu, dibuang lagi ke laut. Jadi dari situ saya udah mulai mikir apa, gimana caranya yang nilai ekonomis rendah ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomis rendah ini bisa terekspor atau punya nilai ekonomis tinggi juga, nggak dipandang sebelah mata. Nah, akhirnya dari situlah awal mula saya memilih THP. Jadi bukan asal pilih ya, Bu, tapi memang dari kondisi Dari yang hati ada. nurani ya berarti ya. Iya, Bu. Berarti itu kan pemikiran sebelum kuliah kan? Iya, Seperti Bu. itu udah punya pemikiran kasihan ini dengan ikan yang tidak apa namanya? Tidak ada yang menyelamatkan ya dibuang lagi seperti itu ya. Iya, Terus ibaratnya apa ekonomis rendah ya. betul, betul, Bu. Gitu. Akhirnya ada keinginan untuk mempelajari lebih dalam mungkin ya dan Iya, ketemulah program studi THP dan itu yang iya, diminati ya. Tapi kan iya, Bu. perikanan ini ada space itu Iya, kan. Bu. Iya, Bu. Kenapa jatuh pilihannya dengan teknologi hasil perikanan? Karena tadi tuh saya pengen ngolah atau gimana sih, saya juga ngelihat Bu, apa,
cara penanganan ikan kita itu masih sangat kurang untuk di daerah-daerah pesisir. Nah, mungkin karena hal itu juga yang membuat harga ikan itu murah. Iya. Murah. Nah, oleh karena itu saya membeli THP. Gimana caranya agar ikan-ikan tersebut bisa mempunyai nilai lebih dengan cara apa ya? Mungkin dengan added value atau pengolahan yang sudah saya dapatkan di kampus. Ya, betul. Berarti dari melihat studi aja dulu udah punya kebayang ya bahwa oh ini saya mau ngambil THP nih, pasti akan mempelajari tentang hal-hal yang saya butuhkan seperti itu ya. Oh, berarti memang ya udah dari dulu ya. Oke. Kemudian setelah masuk kuliah ya, gimana cerita awal cerita hingga akhirnya Mas Faron itu mengambil langkah kuliah dan sambil bekerja gitu. Nah, itu kan hal yang tidak mudah sebenarnya dilakukan ya. Nah, apa orang tua itu juga tahu kalau selama kuliah Mas Faron itu juga sambil kerja atau yang penting orang tua tuh semua beres gitu aja deh. Karena ada beberapa nih ya, ada beberapa kan maunya orang tua udah fokus aja dulu di kuliah, yang penting bisa cepat selesai studi, seperti itu kan. Nah, kalau dari keluarga Mas Faron sendiri gimana? Kalau saya bahkan saya kan dari kecil udah pisah sama orang tua ya Bu ya. Jadi orang tua itu tahu saya kuliah itu nanti saya semester 3. Baru pengen tahu saya kuliah. Mantap. Jadi selama saya kuliah benar-benar usaha sendiri Bu, kuliah dari hasil sendiri. Nah, jadi respon orang tua sih selama ini bagus-bagus aja sih Bu, nggak mempermasalahkan, selama itu masih bisa dihandle semua. Iya betul. Jadi mungkin itu juga ya yang bisa menambah motivasi yang kuat ya untuk langkah bahwa saya bisa nih kuliah dan sambil mencari pengalaman bekerja ya, seperti itu ya. Ya mungkin itu hal yang tidak mudah tentunya. Ya, artinya bisa berjalan beriringan ya antara pekerjaan jalan dan kuliah jalan, seperti itu ya. Nah, kemudian terus seperti apa nih perjalanan karir dari awal kali memutuskan kuliah sambil bekerja sampai akhirnya sekarang ini menjadi CEO ya. Ini yang posisi yang mungkin diincar banyak orang kan ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua ya, biar siapa tahu nih ada hal-hal yang bisa di copy paste dari Mas Faron ya untuk teman-teman semua gitu kan. Ya Bu. Mantap. Ini yang gitu. Jadi saya memulainya itu dari jualan keliling Bu. Jadi saya dulu